Bismillah. Tes. Masuk. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca buku Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan. Dan kita masuk pada bab yang baru, bab yang ke-6. Bab ke-6. Berkaitan dengan salat bagi orang yang sedang safar. Kitab Salatil Musafirin wa Qasriha. Bab tentang salatnya musafir dan qasar bagi musafir. Musafir adalah orang yang melakukan safar. Disebut safar. Kata safar makna bahasa artinya menampakkan diri, al-buruz. Dan semua kata yang terdiri dari 3 huruf sin, fa, ra mengandung makna menampakkan, menyingkap dan seterusnya. Karena itu ada istilah tafsir. Fassara yufassiru. Artinya adalah menampakkan sesuatu dari kalimat, makna dari kalimat. Dan musafir disebut musafir karena orang yang safar itu keluar rumah. Ada juga yang mengatakan musafir disebut musafir karena orang yang safar akan nampak sifat aslinya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mendengar ujian seseorang dan komentar seseorang kepada orang lain, maka Umar bertanya kepada orang ini, apakah kamu sudah pernah safar dengan dia? Kalau sudah pernah safar, kita bisa menyelami karakternya. Sebab karakter asli manusia itu nampak ketika safar. Sing lumo makin ketok lumo, ya. Yang royal dermawan kelihatan dermawan. Sing cetil ketika safar semakin kelihatan cetilnya. Sing suka nesu ketika safar semakin kelihatan seneng nesu, emosi dan seterusnya. Yang baik hati juga kelihatan ketika safar baik hatinya. Yang suka membantu ketika safar kelihatan dia suka membantu. Karena ketika lagi safar orang itu menampakkan sifat aslinya. Makanya kalau kita ingin mengetahui karakter seseorang dengan pasti, ajak safar dengan orang itu, nanti akan kelihatan aslinya karakter orang ini seperti apa. Tapi kalau baru ketemu di kajian sekali, 2 kali, 4 kali, 5 kali, itu jaim. Orang masih bisa jaga perasaan orang lain, jaga image. Gak sopan kalau gak kayak gini, gak enak kalau gak kayak gini. Itu ketika kajian. Tapi kalau lagi safar, aslinya akan kelihatan. Baik. Dan musafir termasuk di antara kondisi di mana seorang muslim mendapatkan keringanan. Musafir termasuk di antara kondisi
di mana seorang muslim mendapatkan keringanan karena salah satu di antara udzur dalam syariat adalah udzur safar. Sekarang kita akan baca bab yang pertama. Babu salatil musafirin wa qasriha. Bab tentang salatnya musafir dan qasornya musafir. Hadis nomor 398. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, faradallahu salata hina faradaha rak'ataini rak'atain. Pertama kali salat diwajibkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya 2 rakaat. Pertama kali salat yang diwajibkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya 2 rakaat. Fil hadari was safar, baik ketika sedang mukim, ketika di rumah maupun ketika safar. Faukirrat salatus safari, lalu ketentuan itu ditetapkan untuk salat safar. Wazida fi salatil hadar, dan ditambahkan untuk salat bagi orang yang mukim. Baik, ini hadis penting berkaitan dengan bagaimana tahapan Allah mewajibkan salat. Kewajiban salat itu ada sejak kapan? Sejak di Madinah atau di Mekah? Di mana? Di Mekah. Ketika di Mekah sudah ada kewajiban salat. Dan kewajiban salat ketika di Mekah itu bertahap. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan kewajiban salat ini jauh sebelum beliau hijrah dan sebelum Isra Mi'raj. Tapi salat pertama kali yang diwajibkan untuk beliau adalah Qiyamul Lail, dengan diturunkannya surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Surat Al-Muzammil di situ ada perintah untuk qiyamul lail. Wahai Al-Muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, lakukanlah qiyamul lail di sebagian besar malam, illa qalilan, kecuali sedikit yang kau gunakan untuk tidur. Au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Kamu bisa tambahkan lebih dari setengah malam dan bacalah Al-Qur'an dengan cara tartil. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan qiyamul lail. Maka dulu di awal Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah melaksanakan salat, tapi bentuknya apa? Qiyamul lail. Kemudian berikutnya diwajibkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam salat siang hari. Tapi bukan 5 waktu. Dan itu semuanya 2 rakaat. 2 rakaat, semuanya 2 rakaat. Lalu setelah Isra Mi'raj baru beliau mendapatkan kewajiban salat 5 waktu dengan tata cara yang berbeda-beda. Maka kita kenal salat subuh 2 rakaat, duhur, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Ini adalah salat yang ditetapkan setelah kapan? Peristiwa Isra Mi'raj. Dan peristiwa Isra Mi'raj ada banyak versi yang disampaikan oleh para ulama. Salah satunya terjadi 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian kelompok yang punya pemahaman bahwa kita ini masih berada di fase Mekah. Karena kita berada di fase Mekah, maka kita tidak wajib sholat 5 waktu. Akhirnya mereka sholatnya hanya sholat malam.
Katanya pemahaman ini dimiliki oleh pesantren Zaitun. Sehingga dia meyakini nggak ada sholat 5 waktu, adanya 2 rakaat baik siang maupun malam. Dan ini pemahaman yang keliru, karena kalaupun fase Mekah 3 tahun sebelum hijrah, Nabi SAW sudah melaksanakan sholat 5 waktu setelah peristiwa Isra Mi'raj. Baik. Nah, Aisyah bercerita di sini, dulu sholat itu 2 rakaat semua. Dulu 2 rakaat semua. Baik untuk musafir maupun untuk mukim. Lalu kata beliau, fa'ukirrat salatus safar. Lalu ditetapkan untuk salat safar semuanya 2, kecuali maghrib. Wazida fi salatil hadar, dan ditambahkan untuk salat bagi yang tidak musafir dengan ada 4 rakaat. Sudah? Berarti salatnya musafir 2 rakaat dari keterangan Aisyah radhiyallahu anha itu adalah ketentuan sebelum Isra Mi'raj. Lalu setelah Isra Mi'raj tetap dilanjutkan berlaku bagi musafir. Paham di sini insyaallah jamaah? Baik. Karena itu berdasarkan hal ini berarti musafir salat 2 rakaat itu sebenarnya dia terjadi perubahan hukum atau mengikuti hukum sebelumnya. Saya ulang pertanyaannya ya. Musafir salat 2 rakaat itu berdasarkan ketetapan yang sudah pernah berlaku atau ketetapan baru sebagai perubahan dari ketetapan sebelumnya. 1 atau 2? 1. Salatnya musafir 2 rakaat itu adalah melanjutkan ketetapan yang sudah berlaku sebelumnya. Sedangkan salatnya orang mukim 4 rakaat itu perubahan ketetapan dari ketetapan sebelumnya. Bisa dipahami di sini? Karena itu berdasarkan hal ini, salatnya musafir 2 rakaat itu sempurna karena dia melanjutkan hukum ketetapan yang berlaku sebelumnya. Sedangkan salatnya mukim 4 rakaat itu tambahan dari perubahan ketentuan sebelumnya. Paham ya? Sehingga sebenarnya siapa yang mengalami perubahan hukum, musafir ataukah mukim? Mukim. Salatnya mukim itu mengalami perubahan hukum. Dulunya 2 lalu ditambahkan. Sehingga zuhur, asar, isya jadi 4 rakaat. Baik. Sekarang kita akan bahas tentang qasar. Qasar sebagaimana namanya artinya dipendekkan. Al-qasru artinya dipendekkan. Qasir artinya orang yang pendek. Dan salat yang bisa dipendekkan hanya salat yang jumlahnya 4 rakaat. Selain itu tidak bisa dipendekkan. Salat subuh bisa dikosor nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena kurang dari 2 rakaat. Sehingga kalau dikosor kurang dari 2 rakaat, tidak mungkin salat 1 rakaat seperti salat witir. Salat maghrib bisa dikosor tidak? Tidak, karena tidak ada salat 1,5 rakaat. Meskipun saya pernah jumpai ada orang yang mengkosor salat maghrib. Ini di bandara ya. Waktu di Bandara Suta ada orang jamak maghrib isya, maghrib itu dikosor 2 rakaat. Terus isya 2 rakaat. Saya kasih tahu Mas, maghrib kok 2 rakaat? Tak kosor. Ya enggak boleh maghrib dikosor. Maghrib harus 3. Enggak, yang bener ini kok. Jadi dia tetap maghribnya 2 rakaat. Hukumnya gimana? Batal. Karena maghrib tidak boleh dikosor. Baik. Dan qasar itu identik dengan safar. Qasar itu identik dengan safar. Maka semua musafir
dia sholatnya qashar. Meskipun belum tentu dijamak. Sholatnya musafir itu di qashar, tapi belum tentu dijamak. Contoh praktek qashar tapi tidak jamak. Contohnya di mana? Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di hari Tarwiyah. Tarwiyah itu tanggal berapa? Tanggal 8 Juni Dzulhijjah. Tarwiyah adalah tanggal 8 Dzulhijjah. Apa kegiatan jamaah haji ketika hari Tarwiyah? Mereka datang ke Mina. Mereka datang ke Mina sebelum Arafah. Besoknya Arafah, tanggal 8-nya dia berada di Mina pada waktu duha. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Tarwiyah qashar tapi tidak jamak. Duhur 2 rakaat. Tapi tidak jamak dengan asar. Nanti asar salat 2 rakaat lagi. Maghrib 3 rakaat tepat waktu. Isya 2 rakaat. Tapi tidak jamak. Sehingga beliau kerjakan di Tarwiyah salat 5 waktu qashar tapi tidak jamak. Maka belum tentu yang namanya musafir itu harus jamak. Terkadang musafir dia tidak perlu jamak karena tidak menuntut untuk melakukan jamak. Misal dia safar di sebuah tempat yang tidak pindah-pindah, pelatihan di hotel luar kota, lalu dia qashar karena dia musafir, tapi dia nggak jamak. Duhur cuma 2 rakaat, nanti asar 2 rakaat, tapi tidak jamak. Baik. Sehingga musafir itu kalau tidak butuh jamak maka tidak perlu jamak. Namun musafir melakukan qashar sebab safar itu identik dengan qashar. Safar sama dengan qashar. Nah, sekarang kita lanjutkan. Apa hukum qashar bagi musafir? Apa hukum qashar bagi musafir? Pendapat pertama mengatakan bahwa qashar bagi musafir sifatnya anjuran. Qashar bagi musafir sifatnya anjuran. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Di kalangan 3 mazhab, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali. Dan ini juga pendapat mayoritas ulama masa silam, bahwa yang namanya qashar sifatnya anjuran. Ibnu Abdul Bar mengatakan, alladzi dhahaba ilaihi aktsarul ulama minas salaf wal khalaf fi qasri as-salati bis-safar annahu sunnatun masnunah la fariidah wa ba'duhum yaqul innahu rukhsah wa tawsi'ah. Yang menjadi pendapat mayoritas ulama baik di kalangan ulama masa silam maupun ulama belakangan bahwa qashar ketika salat, qashar ketika safar hukumnya sunnah dan tidak wajib. Wa ba'duhum yaqul, sebagian ada yang mengatakan qashar itu rukhsah, keringanan. Baik, ini keterangan Ibnu Abdul Bar. Kemudian kita bacakan keterangan An-Nawawi. Kata An-Nawawi, far'un fi madhahibil ulama fil qasri wal itmam. Penjelasan tentang madhab ulama mengenai qashar. Kata beliau, telah kami sebutkan bahwa madhab kami, yaitu apa? Syafi'iyah, menyatakan bahwa baik qashar maupun tidak qashar hukumnya boleh, tapi qashar lebih afdal. Dan ini merupakan pendapat Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas,
Aisyah dan para ulama yang lainnya. Dan disampaikan oleh Al-Abdari an haula an Ibnu Mas'ud dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Hasan Al-Basri dan yang lainnya, dan ini merupakan mazhab mayoritas ulama. Baik. Di mana qasar hukumnya apa? Anjuran. Ini pendapat yang pertama. Pendapat kedua, bahwa qasar hukumnya rukhsah. Qasar itu statusnya rukhsah, keringanan. Dan rukhsah kalau mau diambil silahkan, tidak diambil silahkan. Tapi bagi orang yang melakukan safar maksiat, dia nggak dapat rukhsah. Bagi orang yang melakukan safar maksiat, nggak dapat rukhsah. Dan ini pendapat Syafi'iyah. Menurut Syafi'iyah, safar itu rukhsah, sehingga mereka mengecualikan kalau safarnya untuk tujuan maksiat, maka nggak boleh kok qasar. Menurut Syafi'iyah, qasar ketika safar itu rukhsah, sehingga jika safarnya untuk maksiat, maka dia tidak boleh qasar. Namun pendapat ini dinilai oleh para ulama sebagai pendapat yang tidak kuat, marju, yang lebih kuat. Qasar ketika safar hukumnya sunnah. Baik. Pendapat ketiga, qasar ketika salat hukumnya ditekankan, dan jika ditinggalkan makruh. Qasar ketika safar hukumnya ditekankan, dan jika ditinggalkan makruh. Dan ini pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Sebagaimana keterangan Ibnu Qudamah, beliau mengatakan, waqad kariha jama'atun minhum al-itmam. Qala Ahmad ma yu'jibuni. Sekelompok ulama memakruhkan jika musafir tidak qasar. Dan ulama mengatakan, Imam Ahmad mengatakan, ma yu'jibuni. Aku enggak suka kalau ada orang safar tapi dia tidak qasar. Baik. Dari sini kita simpulkan, berarti jumhur mengatakan qasar itu apa? Dianjurkan. Imam Ahmad menekankan. Dan kalau tidak qasar, makruh. Meskipun tidak mempengaruhi keabsahan salat. Dipahami ya? Tidak qasar itu makruh meskipun tidak mempengaruhi keabsahan salat. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya, ulama sepakat apabila musafir bermakmum dengan orang yang mukim, maka dia tidak boleh qasar. Tulis ya. Yang nulis. Ulama sepakat apabila musafir bermakmum dengan orang yang mukim, maka tidak boleh apa? Qasar. Misal ya, ada orang yang haji atau umrah, salat di Masjidil Haram, diimami Syekh Sudes. Ini jamaah, musafir bukan? Musafir. Tapi dia telat masbuk salat, misalnya masbuk salat duhur, masbuk 3 rakaat, sehingga cuma dapat rakaat yang terakhir. Dia dapat rakaat terakhir. Sudah? Nambahi 1 atau nambahi 3? Nambahi 1 atau 3? Atau enggak nambah? Kalau enggak nambah batal sholatnya. Dia hanya dapat 1 rakaat bersama imam sholat duhur. Nambahi 1 atau 3? Nambahi 3. Loh kenapa Pak? Kan dia musafir, dan ini cuma dapat 1 rakaat. Maka kan seharusnya dia nambahi 1, jadi sholatnya 2 rakaat biar qasar. Musafir ini ikut makmum bersama orang mukim,
maka dia nambahi 3 sehingga statusnya harus sholat sempurna. Ini sebagaimana yang difatwakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika ada musafir yang bermakmum di belakang orang mukim, berapapun jumlah rakaat yang dia dapatkan, maka dia harus sholatnya sempurna dan tidak boleh qashar. Baik. Kalau begini, ada kasus ya. Musafir masuk masjid lalu sholat bersama orang yang mukim. Masbuk 4 rakaat. Cuman dapat tahiyat akhir. Tahiyat akhir dia takbiratul ihram terus langsung duduk tasyahud akhir. Pertanyaannya, nambahi 4 atau nambahi 2? 4 atau 2? Ya? 4. Kenapa 4? Karena dia berstatus sebagai makmum orang yang mukim. Eman ya Pak Ustaz. Eman apa nih? Safar kok orang itu qashar. Nah, Anda pilihannya 2, enggak dapat jamaah atau sholat qashar. Akan lebih baik dapat pahala jamaah, tapi konsekuensinya masbuk berapapun harus itmam, harus dikerjakan secara sempurna, tidak boleh qashar. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian bagi orang yang qashar, maka tidak dianjurkan untuk sholat rawatib. Bagi orang yang qashar tidak dianjurkan untuk sholat rawatib. Kenapa Pak tidak dianjurkan sholat rawatib? Kalau dia sholat rawatib ya mending sholatnya yang wajib digenepi. Kalau dia sholat rawatib mendingan sholat yang wajib digenepi. Umar radhiyallahu anhu pernah bersama rombongan ketika safar. Lalu beliau sholat qashar bersama jamaah. Sholat duhur atau sholat asar, sholat duhur, akhirnya sholat duhur. Selesai sholat, Ibnu Umar langsung kembali ke kendaraan untuk melanjutkan perjalanan. Tapi orang-orang yang lain pada sholat ba'diyah duhur. Ibnu Umar melihat, loh, mereka kok sholat lagi? Apa yang mereka kerjakan? Sholat ba'diyah duhur. Maka Ibnu Umar mengatakan, "Lau kuntu sabbahtu la atmamtu salati." Andaikan saya sholat sunnah ba'diyah itu lebih baik, maka tentu saja akan aku sempurnakan sholat wajibku. Wajibnya saja dipotong, maka sebaiknya tidak sholat sunnah. Wallahu a'lam. Baik. Sekarang kita akan lanjutkan hadis berikutnya. Hadis dari Hafiz bin Asim. Qala, beliau bercerita, haddatsana Ibnu Umar. Kami mendapatkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Faqala, beliau mengatakan, sahibtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam falam arahu yusabbihu fis safar. Aku pernah membarengi Nabi, menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku belum pernah melihat beliau sholat sunnah ketika safar. Aku belum pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat sunnah ketika safar. Wa qala Allahu jalla dzikruhu, dan Allah taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri kalian, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada petunjuk yang sempurna bagi kalian. Ada petunjuk yang baik bagi kalian. Surat Al-Ahzab ayat 21. Baik. Kita lihat di sini Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan pengalamannya ketika membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika safar. Dan beliau menyampaikan, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sunnah ketika safar.
Dan ini petunjuk yang terbaik. Sunnah sebagaimana ada sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah itu apa? Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga sunnah tarkiyah. Apa itu sunnah tarkiyah? Sebuah perbuatan yang sengaja ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu ada yang sengaja, perbuatan yang sengaja dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada yang sengaja ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sengaja dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut sunnah fi'liyah. Misalnya beliau mengerjakan sholat A, sholat B, sholat C. Yang sengaja ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan sunnah tarkiyah. Kok Nabi SAW tidak melakukannya? Oh, beliau sengaja tidak melakukannya. Itu disebut dengan sunnah tarkiyah. Mengamalkan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti menjalankan sunnah fi'liyah. Meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melaksanakan sunnah tarkiyah. Dan sahabat memberlakukan semuanya. Maka kalau ada orang yang semangat melakukan sunnah fi'liyah, ini ada amalan, kerjakan. Amalan lagi, kerjakan. Tapi sunnah tarkiyahnya disepelekan. Nabi SAW nggak pernah melakukannya, tidak apa-apa. Rasulullah SAW nggak pernah mencontohkannya, ya rapopo. Tapi akhirnya rapopo. Ini berarti dia mungkin punya perhatian terhadap sunnah fi'liyah, tapi dia gagal terhadap sunnah tarkiyah. Padahal dua-duanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dulu para sahabat mereka menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk beliau. Karena bagian dari ajaran Nabi SAW adalah meninggalkan hal tertentu, sehingga mereka tinggalkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Umar, "Falam arahu yusabbihu fis safar." Aku belum pernah melihat beliau sholat sunnah ketika safar. Baik. Sekarang ada pertanyaan. Musafir salatnya tidak qashar. Musafir salat tidak qashar. Ibnu Umar memahami kalau musafir qashar maka tidak perlu salat rawatib. Kalau musafir qashar tidak perlu salat rawatib. Bagaimana kalau musafir tidak qashar? Para jamaah haji dan umroh ketika sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi tidak mungkin qashar, karena imamnya tidak qashar. Terus ini dianjurkan sholat sunnah atau tidak? Karena sholatnya tidak qashar. Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat yang pertama dianjurkan untuk tidak sholat sunnah, sehingga meskipun dia di tanah suci Mekah maupun Madinah, yang sholat di masjid itu punya nilai keutamaan yang besar, namun tidak dianjurkan untuk sholat rawatib ketika musafir, ketika safar, sehingga di tanah suci Mekah maupun Madinah sholatnya hanya sholat wajib saja. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dianjurkan untuk sholat rawatib karena dia melaksanakan sholat wajib tidak qashar. Maka dia dianjurkan sholat rawatib. Sebab dianjurkan meninggalkan sholat rawatib jika wajibnya qashar. Nah, ini kan wajibnya tidak qashar, ikut imam, maka dianjurkan untuk sholat rawatib.
Dan pendapat yang kedua ini pendapat Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Pendapat ketiga, bagi musafir jika dia salat bersama imam, maka dia nggak boleh apa? Qasar. Musafir salat bersama imam yang mukim tidak boleh qasar. Dan tidak dianjurkan untuk salat rawatib kecuali jika dia berada di tempat yang punya nilai keutamaan yang lebih, seperti di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Sehingga para jamaah haji dan umrah, kalau mereka di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, selesai sholat bersama imam setempat, apakah dianjurkan untuk sholat ba'diyah? Dianjurkan. Silakan sholat ba'diyah. Sebagaimana juga dianjurkan untuk sholat qobliyah. Karena ini tempat yang istimewa, di mana nilai pahala dilipat gandakan. Dan ini jawaban yang pernah disampaikan oleh Profesor Dr. Muhammad Al-Yubi. Beliau pengajar di Masjid Nabawi. Ketika saya tanya ke beliau pada waktu mengajar di Masjid Nabawi habis maghrib sampai isya, kalau kasus kita sebagai orang yang datang untuk umrah, safar, apakah dianjurkan untuk sholat rawatib setelah mengerjakan sholat wajib? Ya, beliau pada asalnya musafir itu tidak perlu sholat rawatib, kecuali kalau dia di tempat yang fadil, di tempat yang istimewa seperti Masjid Nabawi, Masjidil Haram, maka dia dianjurkan untuk sholat rawatib untuk mengejar nilai keutamaannya. Wallahu a'lam. Nah, baik. Oleh karena itu di sini kita bisa memahami bahwa ketika safar salat rawatib ditinggalkan. Nah, sekarang pertanyaannya, Ibnu Umar tadi mengatakan, aku tidak melihat Nabi SAW salat sunnah ketika safar. Aku tidak melihat Nabi SAW salat sunnah ketika safar. Itu apakah semua salat sunnah ataukah salat sunnah tertentu saja? Jawabannya salat sunnah rawatib saja. Sedangkan salat sunnah yang lain seperti tahajud, witir, salat duha, terkadang Rasulullah SAW melakukannya. Dengan dalil Rasulullah SAW ketika Fathu Mekah, pada waktu beliau berhasil menaklukkan kota Mekah, beliau sholat 12 rakaat. Beliau sholat 12 rakaat. Padahal pada waktu Fathu Mekah status beliau sebagai musafir. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya, kasus untuk orang yang mengqadha sholat. Kasus untuk orang yang mengqadha sholat. Ada orang yang ketika sebelum safar dia kelupaan belum sholat. Misal ya, berangkat safar setelah asar. Berangkat safar setelah asar. Pesawat setelah asar. Dia tidur di bandara yang baru. Dia tidur, begitu bangun langsung boarding. Dia lupa belum sholat asar. Tiba di Jakarta setelah maghrib. Dia baru keluar dari bandara Jakarta. Berarti ketika dia ingat, maka dia boleh apa? Boleh apa kemarin? Orang yang lupa sholat ketika ingat boleh ngapain? Qadha. Boleh qadha. Dia boleh qadha. Pertanyaannya, qadhanya itu 2 rakaat atau 4 rakaat? Qadhanya itu 2 rakaat atau 4 rakaat?
Tadi waktu asar itu masih di Jogja. Tapi lupa kalau dia belum mengerjakannya. Baru teringat ketika sampai di Jakarta. Dan dia boleh qadha. Qadhanya itu 4 atau 2 rakaat. Anda pilih mana? 4. 4 atau 2? Baik. Kita bacakan di sini. Orang yang lupa sholat ketika mukim lalu diqadha pada waktu safar, maka dia harus kerjakan 4 rakaat bittifaqil madhahibil fiqhiyatil arba'ah, dengan sepakat 4 madhab. Wa hukiyal ijma'u ala dzalika, bahkan sebagian ada yang mengatakan ijma' bahwa musafir ini salatnya 4. Karena dia qadha untuk salat yang seharusnya dikerjakan sebelum safar. Ini seharusnya qadha untuk salat yang dikerjakan sebelum safar. Maka meskipun dia sedang safar, salatnya dikerjakan 4 rakaat. Wallahu a'lam. Kalau sebaliknya, Pak, salat safar tapi kelupaan, lalu baru ingat ketika sampai rumah, itu dikerjakan 2 ataukah 4? Kita bahas setelah mendengarkan azan Isya. Demikian, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita membaca kasus yang kedua, kebalikan dari yang tadi. Ada orang yang safar dan dia kelupaan sholat. Misalnya berangkat mau maghrib, dia mungkin merasa sudah qashar dengan asar, padahal waktu zuhur tadi cuma sholat zuhur, terus asarnya belakangan. Dia lupa kalau dia belum sholat asar. Kemudian dia pulang, sampai di rumah baru teringat, tadi kan belum sholat asar, padahal itu sudah masuk maghrib ketika di rumah. Pertanyaannya, sholatnya 4 rakaat atau 2 rakaat? Ya, 2. Ngimbangi yang tadi ya. Gimana? Statusnya qadha. Baik. Ada 2 pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat pertama mengatakan dia mengerjakan sholat dengan qashar. Dan ini merupakan pendapat Hanafiyah, Malikiyah, pendapat Imam Syafi'i yang pertama, qaul qadim, pendapat pertama Imam Syafi'i, dan pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Mereka beralasan ini pengganti dari yang terlupakan ketika safar. Maka sholatnya dibuat sama sebagaimana sholatnya musafir, yaitu 2 rakaat. Pendapat kedua mengatakan bahwa sholatnya sempurna 4 rakaat dan tidak diqashar. Dan ini merupakan pendapat Syafi'iyah menurut versi yang lebih kuat, pendapat Hambali, dan pendapat Al-Auza'i. Dan wallahu a'lam, yang lebih mendekati dalam hal ini adalah pendapat yang pertama, sehingga cukup dikerjakan 2 rakaat. Walhamdulillah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Apa syarat orang bisa qashar ketika sholat? Apa syarat orang bisa qashar ketika sholat, ketika safar? Kita baca hadis nomor 400. Hadis nomor 400. Hadis dari Anas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan
Shallaitu dhuhra ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah arba'an. Kata Anas, aku sholat duhur ketika di Madinah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 rakaat. Wa bidil Hulaifah rakaatain. Dan aku sholat duhur di Dzul Hulaifah hanya 2 rakaat. Anas menceritakan pengalamannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika safar dan beliau berangkat sebelum duhur, maka sholat duhurnya ditunda sampai waktu asar. Lalu kata Anas, ketika tiba di Dzul Hulaifah, beliau itu kosong. Berangkat dari Madinah, tiba di Dzul Hulaifah, beliau kosong. Padahal waktu di Madinah beliau 4 rakaat. Baik, sekarang kita lihat berapa jarak antara Dzul Hulaifah dengan Masjid Nabawi. Jarak antara Masjid Nabawi atau hotel sekitar Masjid Nabawi dengan Dzul Hulaifah untuk perjalanan saat ini dengan macet-macetnya Madinah itu kurang lebih setengah jam. Dan jarak tempuhnya itu waktu tempuh ya, setengah jam untuk sekarang. Jarak tempuhnya sekitar 10 kilo. Tapi Dzul Hulaifah sudah berada di luar kota Madinah dulu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika safar dan beliau singgah di Dzul Hulaifah untuk ambil mikot. Dzul Hulaifah itu apa sih Pak? Bir Ali. Bir Ali. Tempat mikotnya siapa? Orang yang datang dari Madinah. Kalau mau umrah atau mau haji, kalau haji bukan ya. Kalau mau umrah, ambil mikotnya di mana? Dzul Hulaifah. Nama yang ma'ruf Bir Ali. Jarak Masjid Nabawi dengan Bir Ali cuma 10 kilo. Tapi yang jauh jarak Bir Ali dengan Mekah 450 kilo. Sehingga orang memakai pakaian ihram dari Bir Ali sampai kota Mekah untuk saat ini 5 jam. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sepekan. Pakai ihram terus selama 1 pekan dengan melakukan perjalanan darat pakai kendaraan seadanya. Baik. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tiba di Dzul Hulaifah beliau sudah qasar. Maka hadis ini dalil apabila orang yang berangkat safar sudah keluar dari daerahnya lalu singgah di tempat tertentu, dia boleh kosong meskipun jaraknya belum jarak safar. Rinciannya seperti ini. Yang pertama, jarak safar yang disepakati oleh ulama adalah 4 burud. 4 burud itu sama dengan 80 kilo. Ulama sepakat apabila orang melakukan perjalanan 80 kilo ke atas kosong, dia musafir. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, jika ada orang melakukan perjalanan kurang dari 80 kilo, apakah termasuk safar atau tidak? Ini dikembalikan ke urf masing-masing masyarakat. Dikembalikan kepada pemahaman masyarakat. Menurut masyarakat setempat, kalau orang melakukan perjalanan ke titik ini masuk safar atau bukan? Masuk, maka dia boleh kosong. Contoh, Jogja Purworejo berapa kilo? Jogja Purworejo berapa kilo Pak? Purworejo belum tahu diukur.
Jogja Purworejo berapa kilo? 30? 50? Kebanyakan ya? Ada 40? Lebih ya? Lebih. Kalau Jogja Bandara Temon berapa? Bandara baru 30-an atau 40? 40. Berarti Purworejo 50. Kurang dari 80. Kita kalau ke Purworejo itu kosor atau tidak? Aslinya Purworejo. Kita kalau ke Purworejo kosor atau tidak? Itu kembali kepada urf. Bagaimana pemahaman masyarakat dalam masalah ini? Kalau masyarakat memahami bahwa sampai di Purworejo, orang Jogja sampai di Purworejo itu kosor, maka silakan kosor. Kembali kepada pemahaman masyarakat. Jarak safar yang kurang dari 80 kilo, apakah safar atau tidak, dikembalikan kepada uruf. Ya? Yang ketiga, rincian yang ketiga. Solo itu berapa kilo? 60. Tugu Solo ya. Jogja Tugu Solo, kalau belok kiri ke arah tol itu berapa kilo itu? Ada 60. Kosor enggak? Orang Jogja kalau ke Solo pasti kosor. Kayaknya enggak mungkin enggak kosor. Baik. Berarti termasuk apa? Safar. Nah, sekarang rincian yang ketiga. Jika ada orang yang mau melakukan perjalanan jauh lebih dari 80 kilo, ya, jaraknya pendek, cuma 10 kilo atau bahkan 20 kilo, maka orang ini boleh kosor. Yang penting sudah keluar daerah. Apabila orang melakukan perjalanan jauh, lalu dia mampir di sebuah, maka boleh kosor. Contoh, mau ke Surabaya, Jogja Surabaya 300 kilo, ya.